Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matal Islam wal iman wa manna 'alaina bi kitabihil Qur'an wa ja'alana min ummati sayyidil insan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu hannan wa mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ilal insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi waladi adnan sayyidina wa maulana Muhammad miftahil jinan wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila akhir zaman. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullah wattabi'u sunnata rasulillah tadkhulul jannah bi rahmatillah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kenikmatan yang luar biasa ketika kita masih diberi kesempatan oleh Zat yang Maha menghidupkan dan yang Maha mematikan semua yang ada di muka bumi ini, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hamba, mari kita tunjukkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hamba-hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni barometernya, indikatornya, tanda-tandanya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Demikian pula hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita sadari bahwa pada akhirnya perjalanan kita hidup di dunia ini akan ada batasnya. Dan kita sadari pula bahwa di dunia ini tidak lebih dari hanya mencari bekal untuk kehidupan yang sesungguhnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Marilah kita berlomba-lomba mencari bekal untuk kehidupan berikutnya, dan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ke sisi Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bertekad untuk selalu meningkatkan amal-amal ibadah kita setiap hari dan setiap waktu, dan kita bertekad untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam hitungan Masehi kita sudah memasuki hari ke-6 di tahun 2023. 2022 telah kita lalui bersama. Namun bagi kita yang bijaksana dalam menyikapi pergantian waktu, itu tidak boleh kita menjadi orang yang oleh Rasulullah SAW disebut dengan orang yang celaka melewati waktu. Rasulullah SAW pernah mengingatkan, ketika kita melewati waktu, ada dua hal yang akan kita tinggalkan. Apakah itu perbuatan dosa maksiat kepada Allah atau kepada sesama manusia, atau amal ibadah kita yang akan kita tinggalkan. Lebih banyak mana kita harus mampu menilai sendiri. Namun demikian hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kala itu Rasulullah SAW mengingatkan orang yang celaka meninggalkan waktu. Yang pertama adalah nisyatud dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfudhah. Orang-orang yang meninggalkan waktu yang telah dilalui. Kalau kita hari ini meninggalkan 2022 yang telah kita lalui, yakni melupakan perbuatan dosa-dosa kita, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia. Padahal dosa-dosa itu di sisi Allah tercatat semuanya, terjaga semuanya. Tidak bisa perbuatan dosa 2022 yang telah kita lalui begitu bergantinya tahun secara otomatis akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ada ikhtiar dari kita
untuk menghapus dosa-dosa itu, yakni bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa tidak bisa diibaratkan dengan peribahasa nasi sudah menjadi bubur. Dosa harus tetap kita pertanggungjawabkan. Kapan bisa di dunia, tapi di akhirat adalah pertanggungjawaban yang sesungguhnya. Orang yang melupakan dosa-dosa yang telah dilalui pasti akan meremehkan dosa-dosa yang akan datang. Akan mudah sekali untuk melakukannya. Yang berikutnya, kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang celaka melewati waktu, melewati tahun yang Allah berikan kepada kita adalah zikrul hasanatil madiyah wala yadri aku bilang amruddan. Selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang telah kita lalui, kita lakukan selama tahun-tahun kemarin. Kita mengkalkulasi, menghitung-hitung selama 2022 berapa rupiah yang telah kita sumbangkan kepada masjid, berapa yatim piatu yang telah kita bantu, seberapa banyak juz-juz Al-Quran yang telah kita hatamkan. Selalu kita ingat. Padahal hadirin sidang jemaah rahimakumullah, belum ada jaminan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di tahun-tahun kemarin itu akan diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ruginya bagi kita yang selalu mengingat kebaikan-kebaikan kita, maka kita akan merasa puas, tidak akan pernah merasa haus untuk beribadah kepada Allah, tidak akan pernah merasa kurang untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Itu adalah kerugian yang sungguh luar biasa. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, begitulah waktu yang akan kita tinggalkan, dan waktu akan terus bergulir. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Begitulah sunnatullah. Namun pada saatnya kita yang diberi kesempatan ini tidak akan mampu mengikuti berjalannya waktu. Pada saatnya, pada titik-titik tertentu kita akan berhenti. Itulah yang disebut dengan ajal. Ketika malaikat Israel ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan roh dari jasad kita, puncak prestasi kita sebagai muslim disitulah akan diketahui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian waktu yang Allah berikan kepada kita masing-masing berbeda, bisa sedikit, bisa lama, tetapi puncaknya mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ketika waktu yang Allah berikan sudah habis masanya yang kita sebut dengan ajal, dan tiba-tiba lisan kita dengan fasih melafalkan la ilaha illallah, maka jaminannya adalah surga. Mungkin hari ini ketika kita sehat, kita fasih melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi siapa yang menjamin ketika kita nazar, ketika kita ajal, lisan kita yang selama ini fasih akan dijamin fasih? Tidak ada yang bisa menjamin kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun nanti akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita yang pintar secara keilmuan, atau mungkin yang tidak pintar secara keilmuan, karena kemampuan otak kita memang berbeda. Siapapun berhak lisannya fasih mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Mereka yang dijamin adalah mereka yang istiqomah. Istiqomah bersama siapa? Yang mengajarkan la ilaha illallah. Siapa yang mengajarkan la ilaha illallah? Tidak lain adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu la ilaha illallah tentu dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, kita tidak langsung bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mengajarkan la ilaha illallah kepada para sahabat. Sahabat mengajarkan pada para tabi'in. Tabi'in mengajarkan pada para tabi'in. Demikian seterusnya hingga pada saatnya tibalah kepada orang yang kita anggap memberikan ilmu kepada kita, sehingga kita mengetahui la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah,
yakni guru-guru kita, yakni ulama-ulama yang mengajarkan kepada kita. Jangan pernah pisahkan kita dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seterusnya yang mewarisi kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa mereka? Mereka adalah ulama. Ulama adalah pewaris kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kita kebenaran, yang mengajarkan kita halal dan haram, yang mengajarkan mana yang wajib, mana yang tidak. Itu adalah ulama. Bergulirnya waktu, bolehlah zaman ini menjadi maju, tetapi jangan pernah kita berpisah dengan ulama. Di akhir, kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan, nanti akan datang suatu saat, suatu kaum, suatu zaman, ada orang-orang yang akan jauh dari ulama, maka Allah akan memberikan 3 musibah kepada kaum tersebut. Yang pertama adalah hasil usahanya, kasarnya tidak akan barokah. Kalau sudah hasil usaha kita tidak barokah, maka kebahagiaan tidak akan pernah ada pada kita. Yang kedua, Allah akan mengirimkan pemimpin yang zalim kepada kita. Ketika pemimpin kita zalim, kita tidak akan pernah mampu meraih kebahagiaan. Dan yang terakhir, na'udzubillah, ketika kita jauh dari ulama yang mengajarkan kita kebenaran, kita akan mengakhiri kehidupan ini dengan tidak membawa iman. Dan semoga kita, keluarga kita selalu jaga dengan la ilaha illallah. Dan pada akhir hayat kita semuanya, lisan-lisan kita, lisan-lisan saudara kita, keluarga kita fasih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.